Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di Royan Firdaus Channel. Ya, sekarang saya di kota Solo ya. Sekarang pukul 12 malam, makanya saya nggak mengeraskan suara. Agak sedikit pelan guys. Sekarang saya berbagi tips untuk kalian yang ingin berpergian dari Surabaya ke Solo atau sebaliknya dengan waktu tempuh yang cepat dan biaya yang tidak terlalu mahal ya. Kita ambil contoh, istilahnya kalau kita ngejar waktu kan biasanya naik bus cepat ya. Contoh Eka, Sugeng Rahayu Patas, Rosalia Indah gitu kan. Nah, dengan perbandingan tarif yang sedikit lebih mahal ya, kurang lebih 1,5 kali dari tarif bus ekonomi. Nah, sekarang saya berbagi tips bagaimana caranya kita mengeluarkan budget ekonomi namun waktu tempuh lebih cepat dari bus patas atau bus cepat. Nah, kita simak bagian berikut. Halo, langsung saja kita ke tips yang pertama. Pertama, kita dari Surabaya milih ekonomi cepat. Itu didominasi dengan PO Bagong dan PO Harapan Jaya. Ekonomi cepat ya, ingat-ingat ekonomi cepat, bukan patas. Kalau patas nanti ya jatuhnya sama aja mahal. Kita naik dari Surabaya sampai Beraan, tarifnya kurang lebih 15.000. Nah, setelah nyampe Beraan, kita oper ke armada entah Jogjanan, entah Semarangan. Lah, ini option kalian sendiri-sendiri. Kalau waktunya tepat ada yang Semarangan, lebih baik ikut yang Semarangan karena lewat Karangjati. Tuh. Nah, itu dari step pertama kita naik bus ekonomi cepat sampai Beraan. Nah, nanti step kedua itu ada di Beraan. Step keduanya ada di Beraan karena step pertama dan step kedua itu langkahnya sama. Nah, itu kembali lagi. Jadi yang kedua nanti dari Beraan kalian bisa oper bus Jogjanan. Pilihannya Jogja berarti lewat Madiun, Maospati. Kalau armada Semarangan pilihannya lewat Karangjati, Ngawi langsung. Lebih cepat mana waktu tempuhnya? Ya pasti lebih cepat Semarangan. Karena apa? Yang pertama, kalau armada Jogjanan itu rutenya lebih panjang kalau lewat Madiun, Maospati. Dan yang kedua, bus Jogjanan kalau di Madiun itu pasti ngetem kurang lebih 15-20 menitan lah, karena antri. Kalau misalnya nggak antri mungkin lebih cepat, tapi tetap aja mereka ngetem. Nah, gitu. Untuk sebaliknya dari Solo ke Surabaya, kalau Solo ke Surabaya langsung saja kita persingkat, kita naik yang Semarangan. Kalau ingin cepat, tidak berlama-lama di jalan. Jadi Semarangan itu lewat habis Ngawi langsung Karangjati, Caruban. Tidak lewat Madiun, tidak lewat Maospati. Nah, waktu temunya lebih cepat. Nah, nanti sampai Caruban, setelah Caruban Nganjuk, Kertosono. Nah, kalian bisa pilih nih, Kertosono diteruskan pakai bus itu atau ingin lebih cepat lagi. Kalau ingin lebih cepat lagi, kita turun Beraan atau Kertosono, ganti bus yang ekonomi cepat untuk menuju ke Surabaya karena via tol. Tarifnya sama dengan dari arah Surabaya ke Beraan ya, kurang lebih 15.000. Saya tadi naik itu, saya coba dan alhamdulillah lebih cepat ya. Jadi nggak lama-lama di jalan. Nah, atau opsi yang kedua,
itu nggak perlu ganti-ganti, langsung saja. Opsi kedua itu langsung saja kita naik armada Semarangan, entah itu Surabaya Solo atau Solo Surabaya sebaliknya. Yang pasti tarifnya sama, cuma efektivitasnya kurang tahu ya. Kalau saya sih milih yang oper dari Surabaya Kertosono Solo karena lebih mempersingkat waktu. Tapi kalau misalnya kawan-kawan nggak ingin ribet ya nggak apa-apa, nggak oper, naik Semarangan aja, lebih cepat karena lewat Karangjati. Dan kecepatan armadanya ya biasanya nih Semarangan lebih kencang larinya. Nah, itu aja tips dari saya. Dan jangan lupa, tips ini berlaku jika kalian memang hafal jadwal busnya. Karena apa? Nanti kalau misalnya saya nggak bicara ini di akhir, bakal ada komentar-komentar yang kurang baik ya, atau kurang dimengerti atau gagal paham lah istilahnya. Kita misalnya dari dari Surabaya kita langsung naik armada ATV cepat. Setelah di Braan, kita nggak tahu nih jadwal bus yang akan kita naiki dari Surabaya berangkat jam berapa. Kalau misalnya dari Surabaya itu berangkatnya 1 jam lebih dulu, mungkin kita bisa ketemu dalam beberapa menit atau ya 10-15 menit lah. Kalau misalnya kita nggak tahu jadwalnya, itu kemungkinan terbesarnya kita lebih lambat atau udah ketinggalan bus. Nah, itu kalau misalnya ketinggalan, ya pilihan akhirnya ya wis kita naik armada Jogja, nggak ada pilihan lain. Tapi yang pasti itu lebih cepat kalau misalnya kita istilahnya curi waktu untuk lewat tol dari Surabaya ke Kertosono. Gitu aja pesan saya. Ya semoga kalau ada perjalanan ya sekitar Surabaya Solo atau Solo Surabaya, informasi ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Ya bukan bermaksud untuk menjatuhkan satu sama lain, ini saya bicara dari sudut pandang penumpang, efektivitas waktu, kecepatan, dan kenyamanan. Kalau nyaman sih nggak oper, cuma waktunya sedikit panjang gitu aja. Ya oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.